warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, kami dari kelompok 3 izin untuk memaparkan tugas pertemuan yang kedua, yakni tugas manajemen dan pergudangan dengan judul fungsi depo dalam operasional dan keselamatan armada, kelas TROA semester 4. Oke, lanjut ke bawah, dan kali ini kami paparkan untuk beberapa poin-poin soal dan diskusinya. Dari yang pertama, untuk soal pertama yakni bagaimana depo menentukan kendaraan yang layak beroperasi. Ini hasil diskusi dari kelompok kami adalah depo menentukan kelayakan kendaraan melalui proses pengendalian armada yang terencana dan berlapis dengan tujuan utama memastikan kendaraan siap digunakan, aman dioperasikan, dan efisien juga secara biaya. Dan lalu juga di sini kami paparkan secara umum proses penentuan kelayakan dilakukan dengan menggabungkan pemeriksaan teknis langsung dan analisis data kendaraan. Pemeriksaan teknis ini juga bertujuan untuk memastikan fungsi kendaraan berjalan normal, sedangkan analisis data membantu depo menilai apakah kendaraan masih bisa dikatakan layak jalan atau tidak. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada aspek yang harus diperhatikan. Diperhatikan oleh depo meliputi yang pertama, pemeriksaan teknis harian dan berkala. Kendaraan diperiksa kondisi mesin, sistem pengereman, kemudi, ban, suspensi, lampu, dan perangkat keselamatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian standar, kendaraan tidak diizinkan keluar depo hingga diperbaiki. Untuk yang kedua, riwayat perawatan dan kerusakan. Depo mengevaluasi seberapa sering kendaraan mengalami gangguan. Kendaraan dengan tingkat kerusakan tinggi dinilai tidak efisien karena beresiko mogok dan meningkatkan biaya operasional. Untuk yang ketiga, kelengkapan administrasi dan regulasi. Kendaraan harus memenuhi uji kir, perizinan, dan standar keselamatan yang berlaku agar layak beroperasi secara hukum. Yang keempat, pertimbangan efisiensi operasional, konsumsi bahan bakar, usia kendaraan, dan beban biaya perawatan menjadi bahan pertimbangan agar armada yang dipersiapkan tetap produktif. Lalu soal yang kedua, apa dampak kendaraan mogok di jalan terhadap citra layanan transportasi? Dampaknya yaitu kendaraan mogok di jalan memiliki dampak yang luas karena langsung dirasakan oleh pengguna jasa dan terlihat oleh publik. Kejadian ini seringkali dipersepsikan sebagai kegagalan sistem operasional, bukan semata-mata kerusakan teknis kendaraan. Dari sisi pelayanan, kendaraan mogok mengganggu kelancaran perjalanan dan menurunkan keandalan layanan transportasi. Penumpang akan merasa dirugikan karena waktu tempuh menjadi tidak pasti, sehingga tingkat kepercayaan terhadap operator menurun. Lanjut belum, Bus? Lalu apa saja dampak kendaraan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama, ada dampak terhadap pengguna jasa. Terjadi keterlambatan, ketidaknyamanan, dan potensi risiko keselamatan. Nah, yang kedua, ada dampak terhadap efisiensi operasional. Nah, operator di sini itu harus menanggung biaya tambahan seperti evakuasi kendaraan dan perbaikan darurat serta pengoperasian armada pengganti. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dampak terhadap citra institusi. Nah, kendaraan yang mogok di jalan itu umumnya itu mencerminkan lemahnya pengelolaan kesiapan armada di depo dan dapat menurunkan reputasi penyedia layanan di mata masyarakat dan regulasi. Tiga, mengapa depo disebut sebagai pusat pengambilan keputusan operasional? Depo disebut sebagai pusat pengambilan keputusan operasional karena seluruh keputusan penting terkait operasional armada dikendalikan dan ditentukan di depo. Dari depo, kondisi kendaraan dinilai, kebutuhan layanan dianalisis, dan tindakan operasional ditetapkan. Di depo, berbagai informasi strategis dikumpulkan seperti hasil inspeksi teknis kendaraan, laporan teknisi, masukan dari pengemudi, serta kebutuhan armada untuk rute dan jadwal tertentu. Informasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar operasional berjalan efektif dan aman. Peran depo dalam pengambilan keputusan meliputi yang pertama itu menentukan kendaraan yang boleh beroperasi
berdasarkan hasil inspeksi dan kondisi aktual kendaraan. Yang kedua, mengatur jadwal dan rotasi armada agar penggunaan kendaraan merata dan umur pakai dapat diperpanjang. Yang ketiga itu koordinasi antar pihak terkait. Depo menjadi penghubung antar teknisi, pengemudi, dan manajemen. Yang keempat itu mengendalikan efisiensi dan resiko. Keputusan di depo bertujuan mengurangi risiko mogok serta pemborosan biaya operasional. Baik, sekian paparan dari kelompok kami, kelompok 3. Mungkin ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.